Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Novita dengan NIM 2011290093. Saya mahasiswa YIN Bengkulu dari Prodi Tadis Bahasa Indonesia Fakultas Tadis dan Tarbiyah kelas 3C tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu morfem, macam-macam morfem dan jenis-jenis morfem. Macam-macam dan jenis-jenis morfem. A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya, berdasarkan kebebasannya, dan atau keterikatannya. Morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat terdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya duduk kursi. Morfem-morfem tersebut bisa terdiri sendiri tanpa harus digabungkan dengan morfem lainnya. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau akar dasar disebut juga morfem dasar. 2. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lainnya untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lainnya agar bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem-morfem terikat bisa berupa afiks, klitik, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau akar dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga dengan morfem dasar terikat. Contoh-contoh morfem terikat. 1. Contoh morfem terikat berupa afiks, misalnya me, kan, dan an. 2. Contoh morfem terikat yang berupa klitik, misalnya ku, mu, nya. Ketiga, contoh morfem terikat yang berupa formen dasar terikat, misalnya juang, temu, dan jurang. 4. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik, pentas atau pentas, gulita, dan siur. Artinya morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada dasar menjadi petas beras petas, yaitu juga dengan gelap gulita. B. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Morfem terbagi adalah perwujudan dalam bentuk morfem diantarai oleh susunan lain. Misalnya morfem ke dan an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh dan unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada unsur ke an adalah satu morfem meskipun terpisah. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. 1. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contoh morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem tersebut terikat karena harus digabung dengan morfem lainnya, misalnya dui bahasa. Morfem atau dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal, yaitu dua. 2. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal
dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan fonem dan fonem dalam kata. Kata dan kata lain adalah frasa atau klausa. Frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber, bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wa. D. Morfem gramatikal dan morfem suprasegmental. Morfem gramatikal adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya, morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me dan ja atau n, e, j, a. 2. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari morfem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah salah satu bunyi dari yang berupa tekanan, nada atau jenis fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.